Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang telah bergabung di webinar, serial webinar on Sunday DPC Mustika Jaya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmatnya, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kita mau menimba ilmu ya, dalam rangka tolabul ilmi. Ya insya Allah ketika orang itu menuntut ilmu, maka dia menjadi orang yang syahid ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan buat kita ya. Seperti kemarin juga ya, sudah Ustadz kita ada yang meninggal ya, Ustadz Odet, beliau Wali Kota Bandung, yang meninggalnya dalam kondisi yang subhanallah. Mudah-mudahan kita juga bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan dalam rangka menuntut ilmu itu juga adalah husnul khotimah ya, insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kita akan melakukan kegiatan yaitu serial webinar DPC Mustika Jaya, di mana di seri yang kedua ini, di pekan yang kedua kita akan ya melakukan yaitu tentang finansial ya, terkait dengan finansial dan bisnis. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bisnis. Ya, insya Allah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Coach Fatoni, yang insya Allah nanti akan memberikan materi beliau ya, di mana temanya adalah kali ini yaitu siklus hidup produk, barang, dan jasa dalam bisnis ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan kita membaca Ulumul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita akan timba ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan Pak Coach Fatoni nanti akan bisa menyampaikan ya berbagai macam pengalamannya yang terkait dengan ilmu bisnis ini. Marilah kita sama-sama membaca Ulumul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di mana kita nanti akan diajari oleh Coach Fatoni, yaitu terkait dengan temanya siklus hidup produk, barang, dan jasa dalam bisnis. Dimana perlu kita ketahui ya, ini siklus hidup produk itu adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Jadi mulai dari seorang produsen, kemudian mengenalkan, selanjutnya produsen itu memasarkan barangnya, dan kemudian naik ke fase pertumbuhan, hingga pada akhirnya mengalami masa penurunan gitu ya. Dan ini tergantung dari ya, produk itu sendiri. Oleh karenanya kita perlu strategi yang tepat agar produk kita itu bisa berumur panjang dan tetap bisa eksis. Demikian ya. Bapak dan Ibu sekalian, tahu nggak ya siklus dari produk itu apa? Ya sebagai contoh begini, kita pernah mengenalkan yang namanya Kodak ya. Kodak itu dia punya Fujifilm. Fujifilm dulu itu kita pakainya kamera yang ada filmnya, gitu kan ya. Nah kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kondisinya sekarang bagaimana? Apakah kita bisa melihat lagi ya produknya Kodak atau Fujifilm itu? Bisa kita lihat lagi nggak? Enggak. Nah kita sudah ada di gadget kita. Di gadget kita ada kameranya. Nah ini adalah perkembangan teknologi. Dan itu adalah siklusnya begitu. Tadinya mulai dari kamera biasa yang pakai film, ya kita belinya filmnya itu ada yang isinya 18, ada yang isinya 36 begitu kan ya.
ada yang isinya 20. Nah, sekarang kita sudah pakai gadget, udah ada kamera. Dan lebih canggih lagi, ada kamera NSR gitu ya. Dan seterusnya. Nah, juga ketika di produknya elektronik itu ada. Seperti, ya contohnya ada, kita punya mungkin di setiap rumah itu ada TV tabung. Dulu ada TV tabung, tapi sekarang kita bisa lihat nggak TV tabung? Ya, mayoritas tidak ada lagi TV tabung. Yang ada adalah LCD TV atau LED TV. Begitu. Nah, kita lihat lagi juga di elektronik begitu. Selain TV, juga ada perkembangan yang lain. Nah, kalau di bidang jasa apa? Di bidang jasa dulu ada marak di tahun 60-an begitu ya. Itu ada becak gitu ya, becak. Tapi sekarang kita lihat, adakah becak? Mungkin ada hanya di beberapa desa saja gitu ya. Nah, ini adalah ya terkait dengan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Coach Fatoni. Oleh karenanya, marilah kita langsung saja kita sambut Coach Fatoni. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach, silakan untuk waktunya disampaikan kepada kita ya, Coach. Tapi saya ingin memperkenalkan dulu nih. Kan ada pepatah mengatakan, ya, tak kenal maka, ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Tak kenal maka ta'aruf. Makanya kita ta'aruf dulu nih. Ini saya sedikit share dulu. Apakah dia itu tukang gorengan seperti yang nampak pada gambar? Beliau ada gorengannya nih. Ataukah tukang tahu gejrot? Ada lagi itu, Bu, di DP-nya. Tahu gejrot. Ya, Coach ya. Mau warna apa, Kak? Ataukah dia seorang bos gorengan? Nah, ini ada Kak, di mau warna apa, Kak? Di balik ini ya. Tolong ditutup dulu itu yang masih bersuara. Nah, ternyata di balik gambar ini berikut adalah profil beliau. Nah, ini. Jadi Coach Fatoni itu adalah seorang pengusaha di bidang fabrikasi, ya. Beliau dilahirkan di Lamongan, ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 Juli 69. Alhamdulillah masih muda ya. Baru 35 umurnya ya. Dibalik. Kemudian alamatnya di Premium BPKBN A1 nomor 7. Kemudian beliau pendidikan pertama itu pendidikan matematika di D2 IKIP Surabaya, kemudian di Teknik Elektronik Politeknik Elektronik Surabaya, kemudian di Teknik Elektronik Universitas Jayabaya. Waduh, pada pantesan ini suaranya ini suara wong Jowo gitu ya logatnya, karena memang kuliahnya pun di Jawa terus nih, di Jawa Timur. Nah, pengalamannya beliau di tahun 1994 sampai 2000 di PT Sony Elektronik. Nah, kemudian di 2000 sampai 2004 di Roy Eterna Indonesia, 2004 sampai 2011 di wirausaha di bidang fotografi. Nah, tadi tuh nanti akan diceritain juga nih kenapa Kodak tidak bertahan. Kemudian di 2011 sampai sekarang dia wirausaha di bidang fabrikasi di PT Asasi Jaya Mandiri. Nah, yang menarik adalah direkturnya ini anaknya sendiri nih, ya. Saudara ataupun kita yaitu Najmi Asyauki. Kemudian produk ternyata banyak produknya ya, ada 10 yang sudah dikatalogkan ya, keranda, tenda, balai persemayan, kemudian kereta jenazah, tandu untuk ambulan, wastafel, rock roof mobil, podium, troli dan yang lain-lain. Subhanallah. Ini profil beliau ya, mudah-mudahan dengan profil yang banyak ini bisa kita semakin pede lagi, semakin percaya lagi beliau itu punya pengalaman yang banyak yang akan di-sharing kepada kita semua. Baik, langsung saja kepada Coach Fatoni, kami persilakan. Tafadhol, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan itu kadang-kadang ada cuma satu produk kayak dari diceritakan Kodak, atau mungkin UKM juga ada yang cuma satu, contohnya tukang bakso itu kan cuma satu ya, satu jenis produk gitu ya, ada yang banyak ya. Ini kita bicarakan tentang suatu produk aja dulu ya, produk atau bisa juga sih perusahaan.
Kita mulai dari senang apa tanda tanya ini ya. Jadi kalau kita punya produk yang baru orang belum kenal, biasanya di sini posisinya. Kita mulai start, nanti kita kan gimana hasilnya belum tahu, masih tanda tanya. Tapi biasanya kalau yang start seperti ini, itu secara market growth pertumbuhan itu tinggi. Cuman untuk pasarnya memang sedikit ya. Seperti dulu tahun 2011-12 awal-awal keranda, kalau saya di bisnis keranda itu market grow-nya tinggi, tapi share-nya sedikit masih awal-awal karena sebulan cuma dapat 1 atau 2 keranda saja. Nah itu mungkin yang lain-lain juga sama bengkel-bengkel lain karena memang market share-nya sedikit ya. Kita akan awal biasanya untuk produk-produk baru nih ya. Produk-produk yang orang baru kenal, baru launching, baru apa gitu ya. Kita masih tanda tanya nanti ke depannya kayak mana. Soalnya tidak semua produk yang di launching itu akan tumbuh dan terus besar. Ada yang di launching sebentar membesar langsung turun. Ada yang belum sempat naik baru sedikit tidak terus ya. Nah, kalau contohnya dulu saya pernah kalau di tempat apa kayak ada beras instan ya. Itu baru launching sebentar nggak diterusin, mungkin pasarnya kurang bagus ya. Nah, sekarang saya nggak lihat lagi tuh beras instan di Indomaret Alfamart ya. Kemudian tahapan berikutnya ada yang posisi produk itu ada di star apa bintang ya. Biasanya di sini pertumbuhannya tinggi, pertumbuhannya sangat tinggi dan market share-nya juga lumayan ya, marketnya lumayan, pertumbuhan tinggi. Ini yang biasanya kalau grafiknya secara umum ini kalau baru start tanda tanya nih. Kalau sudah naik seperti ini bintang ya. Tapi umumnya di daerah seperti ini, jadi kita masih perlu banyak investasi. Karena harus banyak permintaan masih banyak gitu ya. Memenuhi permintaan ini kendaraan harus masih banyak ya. Tapi paketnya bagus. Banyak investasi. Kemudian kalau sudah melalui masa ini masanya digambarkan sebagai sapi perang. Ya, sapi perang mungkin sedikit agak kotor gitu ya. Tapi di sini marketnya besar, pertumbuhannya juga banyak, sehingga kita nggak perlu banyak investasi, tapi menghasilkan, ya, ya tinggal ambil hasilnya. Cuman ada masanya, masa-masa tertentu, kondisi tertentu, produk itu akan turun lagi. Ya. Suatu saat akan turun, digambarkan di sini ada anjing piaraan. Anjing piaraan itu manfaatnya nggak terlalu besar ya. Dari segi manfaatnya nggak terlalu besar, tapi kita harus modalin dia makan terus gitu ya. Jadi banyak pengeluaran, hasilnya nggak seberapa gitu ya. Ya kayak hobi yang belum menghasilkan. Jadi posisinya ada di anjing piaraan kalau produk digambarkan seperti itu. Jadi cenderung turun. Kita lihat sekarang contoh-contohnya ya. Kalau di dunia saya dulu bermain fotografi ya, studio foto gitu ya. Pernah saya masuk di masa masih tinggi tapi menjelang turun. 2004 saya masuk start di fotografi itu masih ada hasilnya sedikit. 2004 itu kira-kira 2000 mungkin 3-4 tahun masih bagus. Setelah itu trennya turun terus. Waktu itu foto KTP sudah nggak pakai foto lagi, langsung di kelurahan, foto-foto yang lain sudah mulai hilang gitu ya. Terus orang tukeran foto udah nggak tukeran lagi karena pakai HP, tinggal share itunya. Terus apalagi berkurang tinggal sedikit. Sampai sekarang juga masih ada, cuma sedikit sekali. Pasarnya tinggal di sekolah-sekolah ya, yang foto sudah karena sekolah, apalagi itu aja. Yang lainnya sudah
hilang semua market share-nya. Walimah. Ya, Walimah Mas ya. Ada tetap ada, cuman share-nya sudah nggak sebesar dulu lagi ya. Market share-nya nggak besar, sehingga akhirnya 2011 saya memutuskan untuk ini nggak harus ini posisi seperti ini diterus-terusin, harus cepat alih. Nah, saya masuknya di dunia fabrikasi yang waktu itu posisi ada di hampir semua cash lah ya. Marketnya itu benar-benar tinggi gitu ya, masuk di situ. Nah, ada yang produk-produk yang ininya apa ya? Berapa lama sih itu produk dari masuk di posisi di atas ya? Nggak bisa di general ya, beda-beda ya. Ada yang startnya lama, ininya lama, ada yang sampai sekarang masih di atas terus ya. Kalau kita lihat produk besar seperti saya sebutkan mereknya ya, Coca-Cola itu start awal dia memulai ceritanya 1 tahun pertama itu kira-kira 1 kerat ya 24 atau 25 botol gitu 1 tahun gitu ya. Kalau dibilang 1 tahun cuma 24 atau 25 botol, 1 bulan cuma 2 botol lakunya. Ya karena memang baru start. Mungkin kalau sekarang air mineral awal-awal dulu startnya juga berat gitu ya. Waktu awal mulai gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi ada di posisi sini ya. Dan persaingannya biasanya kalau dia ada posisi sini ini berat lumayan lah. Banyak pemainnya. Tapi tidak apa-apa, itu biasa ya. Kalau ada produk lain sekarang dunia percetakan nih, siapa yang main percetakan ini? Aja Juli sama Ajis ya. Itu posisinya udah mulai sini nih. Ya, posisinya di sini nih. Ajis, Aja Juli harus udah mulai pikir berapa tahun yang lalu itu. Aja Juli juga tuh hari udah menjual mesin offsetnya tuh. Mesin offsetnya jual karena memang trennya udah turun, harus cepat-cepat ambil yang lain. Meskipun ini masih ada sih, ceruk-ceruknya masih ada kalau mau digali. Cuman market share-nya sudah tidak sebesar dulu ya. Dulu kita biasa tukaran kartu nama, sama Ujang nggak punya kartu nama sekarang nih. Pengusaha seperti Rondi minta kartu nama kawalan dikasih, udah nggak punya. Jadi memang sudah turun terus. Kalau dulu kita daftarin anak sekolah selalu ngisi formulir di kertas gitu. Sekarang formulirnya kayaknya ada di HP ya, pakai Google Form gitu ya. Trennya seperti itu ya. Nah, terus brosur dulu orang-orang sering nyebar brosur untuk sekolah, untuk barang-barang dan sebagainya. Di lampu merah juga ada. Sekarang udah hampir kayak lihat brosurnya berubah di HP ya. Jadi berubah di sini nih brosurnya. Dari sini semua. Nggak kayak gitu. Ini kondisi yang lain ya. Jadi satu barang dengan barang lain tidak. Kita lihat situasinya, trennya bisa naik, bisa turun, tergantung itu kondisi luar yang tidak bisa konsisten. Kita tidak bisa mengkondisikan itu. Maka kita apa action kita terhadap kondisi di luar itu aja yang kita perlukan. Jadi kalau kondisinya di sini, ya kita cari ceruknya mungkin agak berat. Kita cari yang lain lah yang posisinya ada di sini ya. Lanjut, teman kita tahu produk itu ada di posisi bintang atau tanda tanya, sapi atau anjing piaraan. Idealnya sih kita riset ya. Tapi sebagai UKM atau perusahaan kecil kayak kita kayaknya agak susah kalau bayar tim ahli ya. Bayar tim ahli kayaknya kecuali perusahaan besar biasanya mereka bisa bayar tim ahli atau malah punya tim sendiri di perusahaan itu yang ahli riset tentang kira-kira tren masyarakat itu ke depan apa. Kalau perusahaan-perusahaan kayak yang besar-besar itu ya, atau perusahaan mobil mereka punya riset sendiri kira-kira model apa yang digemari oleh orang untuk tiap negara beda-beda ya di sini gitu.
Nah, sekarang untuk yang kita yang masih nggak bisa membuat tim seperti itu atau tidak bisa bayar tim ahlinya, gunakan lagi media sosial atau internet. Ya, bisa pakai Google Trend. Meskipun datanya itu tidak 100%, hasil penelitian juga 100% kan, biasanya 90% ya. Tapi itu sudah cukup untuk kita bisa ambil sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan apa kita mau bikin produk apa, biasanya cukup ya. Meskipun tergantung ini ya, produknya kadang Google Trend itu ada orang yang benar-benar nyari barang itu, atau ada sekedar kalau fashion itu nyari modelnya, model yang tren itu apa, bisa-bisa orang-orang yang nyari model atau saing-saing, artinya data itu nggak valid lagi. Tapi ya bolehlah itu mungkin 30% atau 40% yang valid, yang 60% valid nggak apa-apa, itu sudah cukup menggambarkan secara umum ya. Jadi yang gampang buka aja kalau keren, lihat itu grafiknya lagi naik kalau turun. Saya contohkan ini kalau di Google Trend kita tulis ininya apa, kalimatnya di es kepal Milo, seperti ini grafiknya nih, dia naik sampai atas langsung turun lagi. Ini tidak lebih dari ring-sense dalam 2 tahun. Dari di tahun 2018 itu kita mendengar es kepal Milo, ada yang jualan seperti itu. Sekarang saya nggak lihat lagi di jalanan, ya sudah hilang di pasaran. Jadi itu ininya apa, kita bisa lihat tren. Jadi kalau sekarang jangan masuk di sini ya, udah habis trennya. Berapa tahun yang lalu juga tren ayam gepreknya ya, itu tajam naiknya, naik habis naiknya mulai melandai sampai sekarang masih ada sampai sekarang juga masih ada yang masih ada, trennya masih ada, cuman tidak seperti awal-awal. Nah, kita coba lihat lagi. Tren atas ini tidak selalu penting, grafiknya seperti ini memang ya, tidak selalu rapi seperti ini ya. Ini gambaran aja, gambaran. Ada yang di atas ini posisi kisrunya naik turun tiap tahun naik turun. Belum sampai sekarang belum turun begini, tapi di posisi ininya naik turun di atas. Contohnya ini. Nah, ini baju ya. Baju itu dari 2004 sampai sekarang seperti ini trennya. Yang naik-naik ini biasanya menjelang musim lebaran ini. Lebaran turun lagi terus itu. Cuman beberapa tahun terakhir ini karena memang nggak berubah trennya ya, nggak setinggi tahun berapa ini ya. Setiap tahun yang bisa di ini tahun-tahun apalagi pas ini kena apa corona ini. Jadi grafiknya agak beda dari biasanya. Kasihan tukang baju, tukang yang sudah mau siap-siap, nggak ada corona, bubar semua, nggak seperti estimasi sebelumnya ya. Nah, kemudian tren orang juga sekarang baju bukan suatu hal yang pokok lagi, jadi nomor sekian angka turun ya. Mungkin digantikan oleh yang lain, mungkin vacation bisnis liburan itu akan naik ke 2 hari sebelum corona ya. Ini kelihatan banget ini sapi kurban. Ini tingginya hanya di saat Idul Adha. Ya. Berapa tahun yang lalu, turun belakang mungkin 10 tahun yang lalu, orang kurban banyakkan kambing ya. Jadi sapinya nggak banyak, banyakkan kambing. Kesini sapi tambah banyak permintaannya. Ya, terakhir ini tahun kemarin ini masih tinggi juga kan, orang meskipun kondisi corona yang jual sapi pada habis, kambingnya sisa banyak. Trennya bergeser dari kambing ke sapi. Ini yang biasa bisnis musiman siapa nih ya, bisnis musiman. Jadi kalau tentunya apa kurban atau lebaran apalagi ya gitu, nggak ada masalah sih, ada yang bisnisnya seperti itu boleh juga, soalnya yang masukkan juga Juarto ini biasanya yang jualan ini. Terus apa lagi, lanjut ini keranda ini. Keranda itu trennya
di kisaran 2012-an kalau lihat saya grafiknya. 2011 saya mulai alih dari fotografi ke aplikasi. Awalnya belum keranda gitu ya. 2011 masih start apa aja dikerjakan lah gitu. Terus kita ambil yang kira-kira apa yang bisa bikin dan bisa dipakai kemana-mana gitu ya. Kalau saya bikin pagar mungkin radius market saya paling Jabodetabek gitu ya. Saya nggak akan bisa bersaing dengan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya, karena transportasinya jauh gitu ya. Kita cari produk apa yang bisa kita fokus di situ dan diterima oleh seluruh Indonesia juga ya, ketemu ini ya. Nah, pertanyaannya apakah saya tahu ini waktu masuk ini? Saya belum tahu waktu itu. Waktu itu karena lihat tren bisnis sebelumnya turun ya saya cari yang lain. Saya tidak tahu kalau grafiknya itu begitu pas naik saya masuk ya. Kalau dikatakan ini pas grafiknya naik saya masuk di sini. 2012, 13 itu saya masuk di sini pas naik. Saya tidak tahu gitu kalau itu naik karena waktu itu belum ada saya belum double trend, saya belum belajar gitu ya. Ya mungkin pada Allah mempertemukan itu pas gitu ya. Saya ngertinya setelah saya belajar kemana-mana, belajar marketing kemana-mana, belajar apalagi bisnis di komunitas di mana-mana gitu ya. Oh banyak ininya pas banget saya masuk gitu ya. Kalau mundur 5 tahun sebelumnya saya mulai bisnis dan masuk di keranda ya sepi gitu ya. Bisa mundur karena 5 tahun pertama ini sepi keranda lalu karena marketnya nggak pas gitu ya. Dan di sini pas gitu ya, meskipun ini grafiknya naik turun, tapi secara umum ini akan naik kan. Pelan banget karena memang bukan repeat order ya. Bertahap naiknya juga pelan-pelan bertahap gitu ya. Pas masuk, setelah saya belajar, ya pas ya, mungkin Allah yang memperhatikan gitu ya, sehingga pas. Gitu ya. Tanyaan, kalau baru mulai usaha sebaiknya pilih produk yang di posisi mana? Pertanyaannya. Idealnya untuk mengurangi resiko enggak laku dan sebagainya, enaknya masuk di posisi sini nih, sapi ini, tapi perak nih, kita masuk marketnya berbesar, tapi kan banyak pesaingnya Pak, gitu. Gimana? Nggak usah takut sama pesaing ya. Kalau teman-teman saya yang biasa bisnis, kemudian dia bikin bisnis yang kedua, ketiga, dan sebagainya, biasanya yang dipilih yang sini, ya. Umumnya dipilih yang sudah cash flow, yang menghasilkan. Hanya dia masuk dengan sedikit perubahan versi ya. Kalau saya gambarkan orang jual lele yang goreng lele, sebagainya yang lele Lamongan itu kan banyak di mana-mana ya, sudah banyak, artinya kita jualan itu pasti laris. Hanya dia dikemas dengan yang lain. Kalau ada rekan bisnis di bikin waktu itu bikin lele yang kalau kita dengar itu ya bisnis sama. Tadinya kecil seperti yang di jalan-jalan itu, dia berubah dengan konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda, hanya dibikin hijau, yang lain kan nggak ada warna hijau, tapi sebenarnya menunya sama yang lain. Terus penyajiannya beda dikit, lebih enak, rasanya lebih bersih dan sebagainya. Ya, jadi laris ya. Jadi untuk yang belum bisnis, ingin bisnis, carilah pengen dari posisi ini ya. Kalau saya kemarin awal bisnis itu masuk di sini, tapi sudah menjelang di dunia fotografi itu sudah menjelang turun nih. Jadi begitu masuk, kira-kira 3-4 tahun setelah itu trennya turun. Ganti. Seperti itu. Untuk yang berusaha, carilah produk-produk yang ada di posisi laku ya. Kalau produk kita ada di posisi itu yang turun tadi ya, anjing piaraan, apa yang dilakukan?
sambil bertahan boleh lah ngambil ceruknya, ya cari mendalam contoh untuk percetakan nih. Nah, jadi kemarin bikin ya apa kayak Figura tapi kata-kata mutiara gitu ya, bikin kata-kata mutiara ada di Figura terus dijual. Ini itu cari ininya, cari ceruknya yang masih bisa dikerjakan dengan mesin-mesinnya. Nah, kalau sekarang perkembangan itu sih lumayan bagus, permintaan juga banyak, jadi fokus di situ. Terus apalagi yang ceruk-ceruk yang bisa digarap ya, sambil melihat peluang baru, apa produk apa bisnis apa lagi gitu ya. Memang idealnya harus pindah, mempertahankan bisa cuman cukup berat gitu ya. Kita harus kuat gitu ya, mungkin mengurangi banyak pengeluaran yang tidak perlu kita kurangi, tapi kan mendingan cari yang baru lagi. Cuma sambil cari yang baru biasanya cari ceruknya masih bisa gitu ya. Tapi nanti trennya juga kita kayak lagi, meskipun masih ada, tapi ya dunia fotografi sekarang juga masih ada. Produk bisa jadi, masih ada apa enggak filmnya ya, filmnya. Kalau fotonya saya masih ada, kan filmnya enggak ada. Nah, kalau posisi seperti ini yang menentukan kan kondisi di luar kita gitu ya, bukan ada di kita. Ya kita nggak bisa merubah. Contoh corona ini kita nggak bisa di luar ini kita hanya actionnya gimana supaya tetap aman gitu ya. Kalau sudah ada kondisi seperti ini, ya udah cari aja yang lain, apalagi yang kira-kira masih bisa digarap. Syukur-syukur kalau pas ada di start naik dan bisa masuk juga, sehingga dia jadi market leader. Syukur ya. Biasanya kalau di start kita masuk dan kita masuk dengan posisi yang kuat, kita bisa jadi market leader, cuman berat ya, tangannya berat, terutama mental. Karena pada saat start itu kita butuh banyak investasi, butuh banyak edukasi. Karena kalau produk baru orang belum banyak kenal, itu mereka belum tahu. Jadi penjualannya tidak semudah produk yang ada di posisi sapi piaraan atau keso ya. Kalau di posisi itu kita nggak bisa memperkenalkan produk, mereka dengar kalimatnya udah tahu. Tapi kalau produk baru itu susah. Biasanya kecenderungan mereka yang belum bisnis selalu cari, saya mau jualan apa ya yang belum banyak pesaingnya, yang belum banyak yang jual gitu. Kalau belum ada sama sekali, ya sama sekali nggak ada yang jualan, berarti orang belum tahu itu produk apa, itu tambah susah. Logikanya kita harus edukasi. Ya, super training kalau supaya ngerti baru beli, itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Tidak nggak seperti kalau kondisi keso orang udah kenal, kita ini kenal, cuma kita harus membedakan dengan yang lain apa bedanya yang lebih bagus. Kalau makanan juga enak, tapi apa selebihnya, harus ada kelebihannya supaya produk kita dikenal gampang dikenal orang lain dan mereka ketagihan. Jangan hanya launching produk, bikin orang penasaran, itu doang. Bikin penasaran boleh ya, bikin orang penasaran ini makanan apa sih, orang banget boleh. Tapi bagaimana caranya setelah penasarannya hilang, dia tetap balik gitu. Kalau cuma penasarannya hilang, udah kayak gitu doang. Nah, itu kan saya gitu ya, nyari pelanggan baru itu susah. Begitu sudah jadi pelanggan, kalau mereka nggak beli lagi gitu, yang bisa repeat order ya, kecuali yang produk yang nggak bisa repeat order kayak produk saya hampir ya bukan repeat order ya, tapi mereka kalau puas akan merekomendasikan ke yang lain, itu ya pengalaman. Memang nggak repeat order tapi mereka rekomendasikan cukup puas dengan produk kita. Itu ya kalau produk ada di posisi anjing piraan, ya mau itu kondisi di luar yang tidak bisa kita kontrol, ya harusnya kita yang mengontrol gimana caranya supaya kita tetap aman. Kapan saatnya tepat membuat produk baru atau bikin perusahaan baru atau mulai usaha? Tadi saya kasih tahu ya. Saya ulang lagi berarti.
kita mau bikin usaha atau start atau bikin produk, idealnya yang paling gampang, yang resikonya kecil itu ada di posisi sapi perah. Lagu banyak itu enak kita, nggak terlalu susah. Maaf coach, itu suaranya agak ini ya, eho ada eho. Eho ya. Sebentar. Saya nanti deh. Udah ya? Ya, bagus. Ya. Tadi, kapan mulai ya? Kapan mulai kalau kita baru mulai usaha, ada di mana? Carilah produk-produk yang ada di sini ya. Ada di posisi sapi perah, dalam bahasa kerennya Cashco ya. Ini pesan matrik ini ya. Analisa matrik pesan. Kita mulai di mana bisnis kita, terus di mana kita mengembangkannya. Produk baru itu di sini. Kapan mulai bikin produk baru lagi? Lagi itu gini, kita punya bisnis nih, udah jalan. Kadang-kadang kita bikin lagi gitu ya. Kayak saya bikin keranda, kemudian cari produk lagi gitu ya. Saat dimana kita harus nambah produk lagi, nambah itu produk yang lain. Ada keranda, saya bikin ambulan juga sekarang udah ada terus tiap hari itu ambulan. Idealnya itu pas posisi tinggi ini kita bikin produk yang lain lagi. Kita nih punya produk nih naik udah di atas Cashco, inilah kita bikin produk lagi. Kenapa? Kalau di posisi Cashco bisnis kita lagi menghasilkan, nggak banyak invest tapi hasilnya jalan terus, pikiran kita lagi jernih-jernihnya ya, lagi enak-enaknya berpikir gitu ya. Carilah produk baru lagi. Nah, disinilah. Jangan nunggu sudah jadi market share-nya udah turun, percetakan misalkan udah mulai turun, kita mikir apa lagi? Ini pusing nih. Yang ada aja turun terus, kita mikir lagi. Jadi sudah pusing gitu ya. Kepikiran yang ini turun, ini mikir lagi belum ketemu. Idealnya ada di sini nih. Ada di posisi Cashco, lagi enak-enaknya kita cari produk lagi. Hingga kita ini naik, misalnya produk baru kita naik. Di perusahaan kita naik tuh, kita bikin lagi sebelahnya. Pelan-pelan akan naik lagi kan. Tuh. Bikin lagi, udah naik di atas, kita bikin lagi. Terus gitu, produk baru lagi. Nanti sum totalnya itu akan naik terus. Secara keseluruhan naik gitu ya. Jangan nunggu produknya turun, tapi lagi di atas kita bikin produk lagi. Di atas kita bikin produk lagi. Karena pas kita enak-enaknya berpikir gitu ya. Nah, itu makanya saya bikin keranda, kemudian produk-produk yang lain terus kita. Sampai sekarang juga ada satu yang lagi develop tuh untuk produk-produk yang baru lagi. Kita nanti cari lagi terus kita cari apa lagi yang kita bisa bikin dengan varian baru dengan sumber daya yang ada ya. Misalkan sumber dayanya nggak jauh dengan yang ada. Kalau saya main di stainless, ya saya main stainless lagi, apalagi yang bisa dengan stainless atau minimal metal atau ada tambahan sedikit yang lain boleh. Tambahan sedikit kayu, sedikit apa yang lain itu boleh, tapi bisa tetap nggak jauh itu supaya sumber daya yang kita pakai nggak jauh-jauh dan gampang. Jangan kita bisnis ini maju, bikin keranda maju nih, bikin rumah makan, kan jauh itu sumber dayanya, orang yang beda, bahan bakunya beda, terlalu berat. Kecuali bisnis kita sudah jalan sendiri, bolehlah itu. Tapi kan lebih sederhana kalau bisnis itu barangnya bersama. Gitu. Kalau kita punya rumah makan, varian menunya kita perbanyak, varian menunya. Itu aja kalau saya, varian menunya kita perbanyak. Produk baru kita launching lagi dari mulai dulu keranda, terus stretcher dan tandu buat ambulan, terus yang nggak jauh dari itu rak buat mobil yang di atas itu kita pakai stainless, terus bikin podium stainless, yang ada stainlessnya, ada campuran kayu juga, bikin wastafel dari stainless. Jadi sumber dayanya sama, orangnya sama, tinggal kita bikin produk baru, jadi enak. Itu ya. Jadi produk baru kita bikin terus pada saat
ini lagi jaya-jayanya supaya kita naik terus ya. Kalau sudah masuk cari lagi gitu ya. Saya sekarang lagi mikir terus ini sambil bantu si Soki gitu ya. Apalagi kemudian ini lagi launching, bentar lagi mungkin ada produk baru lagi kita. Soalnya kita sebelum kita launching produk baru, kita tes marketnya dulu, kita cek marketnya, kita lihat posisi ini ada di mana. Oh, marketnya lumayan ada, persaingannya gimana, mungkin kita masuk bisa. Ternyata kita kemarin saya coba ada produk baru ini, dia tes gambarnya dari orang lain, dia jual itu, udah telepon tiap hari, ditanyain kapan ada barangnya, lah kita belum bikin produk, itu ngetes pasar ya. Kita kan dia bikin produk, dijual di pasaran, tapi barangnya belum ada. Tujuannya yang ngetes riset, seberapa banyak sih orang yang nyari ini gitu. Kita launching sehari, 2 hari, 3 hari, kok terus-terusan ada yang nanya, ada lagi, tanya, ada lagi. Terus kita tahu marketnya, yang nanya rupanya jauh-jauh, ya, jauh, lokasinya bukan dekat. Berarti kita mikir produk ini harus ringkas, harus bisa dibongkar pasang supaya ininya tinggi penyebarannya. Kecuali kalau Jabodetabek sih nggak masalah lah, kita nggak usah dibongkar, kita anterin langsung. Tapi yang jauh-jauh kayak gini, mau nggak mau harus pakai delivery khusus, ya harus ringkas, murah. Nah sekarang lagi develop mungkin ya bulan ini udah mulai launching. Yang lain-lain juga gitu ya. Kalau bikin produk baru boleh gitu, tes dulu pasar, jual di Tokopedia, kalau gitu belum jualan, bukan ngetes pasar, riset ya, itu caranya. Begitu banyak permintaan, ya sudah kita garap. Nah, sekarang kalau dulu belum ngerti seperti itu, awal-awal belum pernah ikut pelatihan gitu, tahu sekarang gitu, sudah sekarang jalan terus. Apalagi kayaknya berjam 5 ya, Richard ya. Kayaknya cukup kali ya. Nah, kondisi barang-barang itu, kalau kita mau bisnis ada di mana, kalau kita mau memajukan bisnis gimana caranya, ya memajukan bisnisnya kita cari marketnya yang baru. Market baru boleh produk lama, atau boleh produk baru market yang lama. Artinya gini, kalau market saya kebanyakan selama ini masjid itu sudah saya garap. Saya mau meningkatkan penjualan di masjid itu. Saya punya katanya masjid yang ada ribuan masjid itu. Kira-kira masjid perlu apa? Oh, perlu mimbar. Saya tawarin mimbar. Saya bikin mimbar minimalis. Saya tawarin. Masuk gitu. Nah ini marketnya sama, tapi produknya baru. Nah, itu jadi lebih gampang daripada kita cari. Itu kita sudah lakukan. Beberapa sih kita bikin juga produk baru, marketnya baru ada. Kita tes pasar seperti yang satu produk ini, saya belum bisa sebutkan dulu. Kita tes marketnya, berbeda dengan marketnya. Kita tes, bagus, produknya baru, ya nanti kita lanjut. Gitu. Terus varian baru. Contoh mungkin kalau saya kerangka itu ada beberapa model, yang satu di masjid, satu khusus untuk di ambulan, gitu ya, varian baru. Terus ambulan juga kita lagi kembangkan gitu ya. Trennya seperti apa? Rupanya untuk masjid itu kebanyakan mereka multifungsi antara untuk jenazah dan untuk sakit. Nah, kita bikin bisa dua-duanya gitu. Nah, itu Ujang, mungkin saatnya tanya jawab. Enggak? Ya, terima kasih Coach Fatoni. Masya Allah. Ternyata kita baru ngeh nih, itu Coach. Kalau memang ketika kita mau usaha itu harus dilihat dulu dari bagaimana umur dari usia tersebut ya. Seperti bisnis Coach nih, bisnis tentang keranda jenazah itu terkait dengan umur manusia ya. Luar biasa. Nah ini baik rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin sekarang kita masuk ke sesi kedua. Di menjelang kita masih ada waktu 30 menit ya untuk kita berdiskusi, atau yang mau ditanyakan tadi sudah disampaikan oleh Coach Fatoni dengan begitu
sederhana, tapi ternyata ilmunya ini daging semua kalau menurut saya nih. Jadi tadi ada bagaimana kita ya untuk kapan sih saat yang tepat kita membuat produk baru, karena memang kita lihat ya di fenomena yang ada di hadapan kita, ternyata untuk membuat produk yang baru itu sangat susah. Contohnya tadi yang disampaikan, ada misalkan es kepal Milo gitu ya, dulu viral banget itu ya Coach ya, kemudian baru berapa bulan udah hilang. Dan dulu ada juga es cincau gitu ya, es cincau juga begitu. Nah, kita jadi agak susah nih kita mau membuat. Nah, tadi Coach Pak Tony sudah menyampaikan, kalau kita mau membuat produk yang baru itu sangat susah effortnya. Lebih baik kita ATM aja ya, amati, tiru, dan modifikasi begitu ya Coach ya. Karena ini yang saya lihat gitu Coach, di lapangan tuh contohnya ini ya, pom bensin aja, pom bensin yang punya Amerika tuh Shell. Dia di mana ada pom bensin, dia ada di situ. Tapi sekarang ya konsumennya ada juga gitu, karena memang beda ini ya, beda level konsumen mungkin ya. Marketnya beda ya. Marketnya beda. Baik, saya silakan. Yang bagi yang mau bertanya, boleh bertanya open mic, boleh juga lewat chat. Silakan. Nah, untuk mengawali pertanyaan itu, Coach, dari saya nih, Coach. Ini maknanya apa nih? Ada star, gitu ya. Kemudian ada question mark, kemudian ada cash cow, dan ada dogs. Ini maknanya apa ya dari lambang-lambang ini, Coach? Ini tanda tanya ya. Tanda tanya itu masih belum tahu. Start. Kita kan tanda tanya. Baru mulai start. Baru mulai ya. Produk baru misalkan. Kita kan nggak tahu ini. Nah, berikutnya start. Kalau udah tahu ada pertumbuhan naik, berarti jadi bintang gitu loh. Pertumbuhannya lagi tinggi gitu ya. Sekarang apa nih yang kira-kira yang pertumbuhannya tinggi itu? Produk apa yang lagi permintaan banyak? Oke, saya nyari ya. Harus cek satu persatu di internet memang. Permintaan yang lagi naik terus. Banyak itu ini frozen, Coach. Iya, kemarin di awal-awal corona kemarin di luar dugaan kita, saya juga gak menduga. Oh iya, efek dari COVID itu rupanya frozennya naik. Tapi sekarang udah mulai ini agak stabil ya. Iya. Stabil ini naik. Terus kemarin wastafel saya sempat masuk di dunia itu. Gara-gara ke corona juga permintaan agak sedikit turun, saya masuk di wastafel, booming. Sekarang masih ada, teman nggak sebanyak itu. Kalau ini Tesco sapi perah nih, artinya ya kita nikmati hasilnya, sudah jalan terus, sudah dinikmati hasilnya. Udah ada hasil terus, susunya kan bisa diperah tuh ya, ada hasil. Dan kita kalau udah sapi udah diperah kan nggak perlu istilahnya apa ya, pertumbuhannya kan sudah stabil gitu, nggak mas, kalau masih kecil sapinya masih perlu makan banyak, perlu ini banyak, nggak perlu investasi lagi, hampir nggak ada investasi, ya udah jalan menghasilkan gitu aja, nggak perlu diinvestasi lagi. Kalau yang ini anjing piaraan ini lambangnya anjing karena memang manfaatnya cuma sedikit, tapi kita pengeluarannya besar itu buat makan dia sehari-hari, nggak cukup, ini bisa 100.000 per hari itu ya. Itu lambangnya. Masing-masing itu artinya itu. Jadi ini bisnis yang sudah mulai turun biasanya, permintaan mulai turun ya, jadi lama-lama jadi seperti yang piaraan, pengeluarannya banyak, hasilnya nggak seberapa, hasilnya ada tapi nggak seberapa. Ini masing-masing artinya ya gitu. Iya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ini belum ditanyanya udah paham atau memang bingung mau tanya? Ada nih. Bingung. Pak, dari Bu Yuli nih. Bu Yuli Kristi. Pak mau tanya, apakah usaha di bidang multi level itu baik dan berkah? Karena dulu saya pernah aktif di travel sistem multi level tapi ambiar bisnis tersebut. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Ya. Ini masalahnya saya belum pernah bisnis di bidang itu ya.
multi level. Iya. Karena terkait dengan orang banyak, ya. Orang banyak itu kadang-kadang di luar kontrol kita ya. Mungkin agak berat. Saya belum pernah bisnis di bidang yang seperti itu, multi level marketing, belum pernah. Karena itu menyangkut apa ya? Kalau saya dulu memang antara ini boleh apa enggak ya, berkah apa enggak, itu mungkin majelis ulama yang lebih bisa menentukan berkahnya. Cuman untuk hasilnya, ada beberapa sih ada hasil, tapi beberapa enggak gitu ya. Biasanya sih hampir sama lah orang yang memulai bisnis itu yang berhasil cuma sedikit ya. Yang di MLM itu yang berhasil, coba berapa persen yang berhasil? Saya ingin tahu datanya, ini belum diungkap ya. Yang gagal berapa persen? Di antara orang yang masuk di MLM, antara travel umroh itu duluan MLM masuk. Di antara 1.000 peserta itu yang gagal berapa, yang berhasil berapa? Datanya belum pernah di-share yang gagal berapa. Saya kok nggak ini ya, apa ya, yakin bahwa data itu, saya yakin yang besar itu yang gagal. Ya. Seperti orang memulai bisnis, umumnya 80% itu gagal di tahun pertama. Jadi yang masuk 100 orang lah, hasil 100 orang bisnis gitu ya. Yang tahan 1 tahun itu cuma 20 orang, sisanya yang nggak jauh dari angka itulah, sisanya itu bubar gitu ya. Di MLM saya yakin nggak jauh dari angka itu, karena di dunia usaha seperti itu kondisinya. Mereka yang komitmen terus, yang mentalnya kuat, itu yang bisa terus, dan itu biasanya 1 tahun pertama cuma 20%. Yang bisa bertahan terus sampai 5 tahun, lebih kecil lagi. Saya yakin di MLM nggak jauh beda. Yang bisa terus sampai 5 tahun, paling cuma berapa persen. Ya, kalau segi berkahnya mungkin saya bukan ahlinya. Ini apa boleh apa enggak gitu ya, biar para ahli yang kita udah. Cuman saya belum pernah di dunia itu, jadi belum tahu. Ya kalau sekedar ngikut seminar-seminarnya saya pernah diundang datang, tapi ya kurang minat. Ada beberapa yang pernah diundang saya ya datang, ya namanya diundang datang, mana bisa berapa. Cuman kalau saya tanya ke panitia atau pembicara berapa persen, nggak pernah dijawab tuh. Yang gagal berapa persen? Saya penasaran kalau ditanya yang bertanya seperti itu nggak pernah dijawab dengan gamblang. Lalu jawabannya yang lain. Ya, itu apa tadi Bu Yuli ya? Enggak, Pak Ujang, dilanjutkan. Ya, terima kasih Coach. Itu ya Bu Yuli. Nah ini ada pertanyaan lagi, Coach. Yang kedua dari chat nih, melalui chat nih. Menurut Bapak, bisnis yang paling menguntungkan itu yang siap nyetok barang atau pakai sistem dropship? Nah, ini juga kayak belum pernah nih. Silakan. Bisa. Coach. Secara umum kita ulangi ya. Yeah. Dropship apa ngumpulin barang? Kalau serius dua-duanya sama menguntungkan. Ya. Ada teman yang fokus di dropship itu di daerah Tambun itu yang akan bisnis itu. Bagus dia. Barangnya bukan punya dia, tapi selalu dia ambil kerjasama dengan yang lain. Itu ya, dia ikut jualin. Ada yang fokus di ini apa ngumpulin barang terus dijual, ada seperti itu. Dua-duanya asal strategi marketingnya pas, bisa. Ya fokusnya di marketing ya. Kalau mulai bisnis bukan di barangnya, ini marketingnya fokus. Dari awal start itu marketing itu action kita sehari-hari itu banyakkan di marketing, di jualan, di belajar marketing, apalagi ya, belajar di ilmunya. Kalau YouTube cari cara jualan yang bagus. Kalau aktivitas di komputer itu. Awalnya berpikir, oh kalau ini nggak jalan dari yang B nih, begitu Coach. Tapi tiba-tiba ya akhirnya dua-duanya nggak tertangani benar. Ya. Baik Coach, mungkin ini waktu juga sudah membatasi kita waktunya. Sekali lagi terima kasih nih Coach. Namun sebelum kita tutup nih rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya kita waktunya juga sudah terbatas. Kita dibatasi dengan waktu, banyak sekali yang ingin kita perbincangkan dengan Coach Fatoni. Kita bisa ambil sharing ilmunya, pengalamannya, tapi karena waktu juga nanti kita akan ada sesi
finansial literasi yang lain nanti bisa ketemu juga dengan coach mungkin sebulan satu kali ya, atau 3 bulan sekali, karena ada beberapa pemateri tentang bisnis juga yang akan tampil. Jadi coach Pak Tony ini adalah pemateri yang tetap gitu ya di webinar on Sunday ini. Mudah-mudahan di yang berikutnya bisa kita timba ilmu-ilmu yang lain. Terima kasih Coach. Namun nih sebelum ditutup Coach, minta tolong kesimpulan daripada materi yang disampaikan sore hari ini Coach, agar peserta itu tidak ambigu nih terhadap materinya yang cukup bingung nih, siklus hidup produk barang dan jasa dalam bisnis. Type Coach untuk closing statement dan juga kesimpulannya Coach. Baik, saya katakan di sini kalau yang belum bisnis ya, kayaknya beberapa baru mulai bisnis ya, saya sarankan masuklah di siklus cash flow ya, yang sudah menghasilkan. Saya sarankan biar mudah, risikonya kecil karena belum punya pengalaman. Atau boleh kalau sudah pengalaman masuk juga di posisi start lagi naik bangga. Itu yang kalau yang sudah bisnis, yang sudah punya bisnis, tolong besarkan bisnisnya, fokuslah di marketing, fokus di marketing. Jangan berpikir bisnis yang lain dulu sebelum bisnis yang ada ini bisa ditinggal. Ya, ditinggal dalam waktu yang cukup lama, tapi berkembang boleh. Tapi kalau ini sangat fokuslah di situ. Gimana supaya bisa ditinggal? Ada ilmunya, ya. Ilmunya babnya beda nih. Gimana sih bisnis ini? Saya orangnya jalan-jalan sebulan 2 bulan kemana-mana, ini bisnis ya, bisa tumbuh terus. Ada ilmunya beda lagi ilmunya. Nah, gitu Ustaz. Ya, baik, terima kasih Coach. Sama-sama ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dengan kesimpulan tadi bisa kita petik pelajaran yang berharga dari Coach Fahmi. Coach Pak Tony, anak muridnya Coach Fahmi soalnya nih. Jadi keterikut terus nih. Ya, amin. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita. Sekali lagi terima kasih Coach untuk ilmunya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita bertemu di pekan depan dengan seri yang lain dan ilmu yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya Ujang Kurniawan, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang baik. Saya akhiri. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di pekan depan untuk seri-seri yang lain. Terima kasih Coach Pak Tony. Sama-sama. Siap-siap Coach Romli. Pamit undur diri semuanya. Saya juga pamit ya.